tahap awal dari pembersihan setelah alat-alat itu terkontaminasi. Nah, dalam dekontaminasi ini kita memerlukan sarung tangan yang tebal dan sedotan klorin 0,5 dan rendamnya selama 10 menit. Kita haluskan air klorin 0,5%. Setelah itu, kita masukkan alat-alat yang terkontaminasi ke dalam sedotan klorin selama 10 menit. Setelah 10 menit, kita akan lanjutkan ke dalam pencucian dan pembilasan. Yang pertama, kita siapkan sabun, pipet, dan spons untuk membersihkan semua alat-alat ini. Minimal 3 kali ya membersihkannya supaya tidak ada darah yang tersisa. Untuk membersihkannya, kita menyikatnya itu ke arah sana, ke arah luar ya, supaya kalau ke arah sini nanti cipratannya ke badan kita. Kemudian bilas dengan bersih. Setelah itu kita simpan ke alat yang kering dan mengeringkannya. Setelah itu kita pisahkan alat-alat yang tajam. Kemudian kita masukkan ke dalam otoprak dengan suhu 121 selama 15 menit. Sebelumnya kita kasih label terlebih dahulu ya, jangan lupa. Setelah itu kita memasukkannya ke dalam otoprak dengan suhu 121 selama 30 menit. Setelah itu kita buka dan dinginkan. Nah, tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk dekontaminasi alat. Lalu, apakah yang akan terjadi jika dekontaminasi alat tidak dilakukan dengan cara yang benar? Jika kita menggunakan alat yang tidak steril, maka akan ada kemungkinan terjadinya infeksi. Hal ini disebabkan karena bakteri yang tumbuh di dalam alat tersebut. Alat yang tidak steril juga bisa menjadi pemicu penyebaran penyakit menular. Oleh karena itu, dekontaminasi alat merupakan hal yang penting untuk dilakukan dengan cara yang benar, agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Personal hygiene adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikis. Selamat pagi, Ibu. Perkenalkan, saya Bila Nurtia yang jaga hari ini ya Bu ya. Apakah benar ini dengan Ibu Mai? Nah, di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Jadi, pendidikan kesehatan ini sangat penting Ibu. Nah, terutama pada kebersihan diri. Kenapa kebersihan diri ini sangat penting? Karena jika diri kita bersih, maka orang lain juga akan enak gitu ya. Sehat kita, enak dipandang juga, ya Bu ya? Iya. Nah, jadi yang pertama, kebersihan diri itu yang pertama Ibu harus menjaga kebersihan kelamin, ya Bu ya? Nah, dengan cara apa? Ibu mencuci kelamin Ibu dengan air sabun dan membilasnya dengan bersih. Setelah itu Ibu harus cuci tangan setelah membersihkan alat kelamin. Kemudian Ibu setelah BAB, setelah BAB tetap harus mencuci alat kelamin Ibu dengan sabun dan dengan air dibilas ya. Kemudian selanjutnya Ibu juga ganti pembalut minimal 2 kali dalam sehari ya Bu ya. Nah, kemudian jika Ibu merasa tidak nyaman, itu boleh langsung ganti ya. Kemudian yang selanjutnya itu Ibu harus menjaga kebersihan kulit. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara Ibu harus mandi. Ibu suka mandi? Suka lah. Iya. Yaitu mandi ya Bu, minimal 2 kali dalam sehari dengan pakai sabun dan bersih dibilas menggunakan air ya Bu. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya Ibu juga harus menjaga apa? Kebersihan apa? Rambut. Nah, kebersihan rambut juga harus dijaga supaya tetap wangi dan bersih. Dengan cara apa? Minimal 2 kali dalam seminggu
biarkan kuku ini panjang ya. Nanti bisa melukai adik ini, kasihan. Ini harus tetap bersih. Nah, seperti itu Ibu. Gimana, sudah mengerti? Personal hygiene yang sangat penting untuk dilakukan oleh Ibu Nifas yaitu vulva hygiene. Saat membersihkan vulva, jangan lupa untuk selalu mencuci tangan. Setelah membersihkannya pun, jangan lupa untuk cuci tangan kembali. Ganti pembalut minimal 2 kali sehari. Atau apabila sudah merasa tidak nyaman, segeralah ganti. Selain itu, saat membersihkan daerah kelamin, bersihkan vulva dari arah depan ke belakang, jangan sebaliknya. Hal ini agar bakteri yang ada di dalam anus tidak masuk ke dalam vagina ibu. Langkah-langkah personal hygiene. Yang pertama, siapkan alat. Kemudian, inform consent. Bawalah alat-alat ke dekat pasien. Kemudian, tutup pintu dan sampiran. Siapkan posisi pasien dengan posisi dorsal recumbent. Buka celana dalam pasien dan amatilah cairan yang keluar dari vagina. Pasang perlak dan alas perlak di bawah bokong pasien. Kemudian, letakkanlah bengkok dan kom yang berisi kapas lembab ke dekat bokong atau perineum. Cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian pakailah handscoon. Ambil 5 kapas lembab. Bersihkan labia mayora kiri dan kanan dengan menggunakan kapas yang lembab dari atas ke bawah sampai bersih. 1 kapas untuk 1 kali usapan. Buanglah kapas ke dalam bengkok. Dengan jari telunjuk dan ibu jari tangan kiri, bukalah labia mayora pasien, kemudian bersihkan labia minora kiri dan kanan dengan menggunakan kapas lembab dari atas ke bawah sampai bersih. Kemudian, bersihkan bagian vestibulum, perineum, hingga ke anus. Buanglah kapas yang telah digunakan ke dalam bengkok. Kemudian, rapikanlah pasien dengan memakaikan kembali pakaian dalamnya. Rapikan alat, kemudian bukalah handscoon dan rendamlah di dalam larutan klorin. Cucilah tangan dengan air dan sabun, kemudian lakukanlah dokumentasi atas kegiatan yang telah dilakukan.